Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa fi riwayah wa kullu dhalalatin fin nar. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kesempatan untuk senantiasa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal saleh dan menjadikan pemberat kebaikan kita kelak di mizan. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seseorang yang senantiasa selalu mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab yang berjudul Seni Interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi kepada keluarga, kepada sahabat-sahabatnya, baik mereka orang yang terkenal maupun yang tidak, orang kaya atau miskin, orang yang sehat atau orang yang cacat. Bahkan bagaimana interaksi beliau pada hewan dan lain sebagainya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada pembahasan interaksi beliau dengan istri-istri beliau. Kita sampai pada pembahasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berprasangka buruk terhadap mereka. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam Islam itu dilarang untuk suudzon, berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, memata-matai orang lain. Ya, terlebih dengan itu dipergunakan untuk menjatuhkan kehormatannya. Ya. Kita di dalam Islam dilarang, kepada saudara kita saja dilarang, apalagi itu dilakukan pada keluarga kita, kepada istri kita, yang dikatakan itu teman hidup kita, sehari-hari kita bersamanya, ya. Sehari-hari kita membangun rumah tangga, mendidik anak-anak dan lain sebagainya. Tentunya harus ada saling memotivasi. Tentunya harus ada kekompakan di antara keduanya, ya. Menjaga perasaan salah satu di antara
keduanya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau selalu menjaga prasangkanya terhadap istri-istri beliau. Dan seharusnya jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga mengikutinya. Ya. Supaya apa? Supaya kita rumah tangga kita selalu terjaga dalam niat selalu ingin mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bentuk aplikasi beliau dalam menjaga supaya tidak berprasangka buruk ya terhadap istri-istri beliau ya. Bentuk implementasinya, beliau tidak pernah datang malam-malam ke rumah istri beliau yang bukan jatah ini ya, yang bukan giliran. Dan beliau tidak pernah datang secara tiba-tiba. Pasti beliau mengasih kabar terlebih dahulu kalau nanti akan datang. Apalagi jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, komunikasi sekarang sudah lebih canggih daripada dulu. Ya. Kalau dulu mungkin kita titipkan orang atau kita bilang ke pembantu, budak dan lain sebagainya, ya. Nunggu ada orang yang datang dulu, ya kemudian kemudian disampaikan. Tapi kalau sekarang sudah banyak komunikasi ya yang memungkinkan kita untuk berbuat seperti ini. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya diantaranya untuk mempraktekkan tidak berprasangka buruk terhadap istri-istri beliau. Beliau tidak pernah datang malam-malam dan tidak pernah datang secara tiba-tiba. Makanya jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang laki-laki mendatangi keluarganya pada malam hari, meragukan mereka, menyelinap masuk kepada mereka untuk melihat apakah mereka melakukan sesuatu yang buruk tanpa sepengetahuannya atau mencari-cari kesalahan mereka. Ya. Kalau sekarang mungkin prakteknya beda, bukan cuma hanya ini, ya, tapi ngecek HP suami atau suami ngecek HP istri, ya, tanpa sepengetahuan dan lain sebagainya. Ini hati-hati, ya. Hati-hati, di situ ada suudzon, ya. Hati-hati, di situ ada prasangka buruk terhadap pasangan. Kadang jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan yang terjadi ya, tidak ada suatu masalah, tapi karena ada prasangka ya yang lebih besar daripada masalah itu, artinya ada prasangka buruk yang selalu menyertai, sehingga ketika ada sesuatu yang nyerempet tapi mungkin maksudnya bukan itu, ya, digiringlah ini ke sebuah yang salah. Akhirnya berapa banyak rumah tangga itu jadi cekcok dalam permasalahan seperti ini, ya. Padahal jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal seperti ini ya tidak dianjurkan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukannya. Ya. Kalau toh memang ya dalam keluarga itu ada perasaan ya, cemburu atau tidak enak, terlebih ya ketika seorang suami itu istrinya lebih daripada satu, ya, ini juga ada caranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menggubris, ya. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membesar-besarkan ketika ada di antara salah satu istrinya itu cemburu kepada beliau. Ya. Artinya sikap itu tidak dipertanyakan.
Dan ternyata jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti ini seharusnya dia lakukan oleh suami, ya. Seperti ini yang harus dilakukan oleh suami ketika apa? Ya, ketika mengarungi perjalanan rumah tangga, ya. Jadi tidak serta tidak semua perilaku istri itu ditanggapi ya serius, apalagi mendorongnya ke sebuah percekcokan, ya, sehingga tidak harmonislah kehidupan, ya, berumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bijak, ya, ketika mendapati di antara istrinya itu, ya, ada perasaan cemburu kepada beliau, ya. Di antaranya jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, kemudian didapati Aisyah itu sudah tidur. Ya, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah sudah tidur karena sudah sudah berbaring dan matanya sudah merem, ya, disangka sudah tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam simpan selendangnya, kemudian sandalnya, kemudian berbaring di sampingnya Aisyah. Kemudian tiba-tiba beliau berdiri lagi, kemudian diambil lagi selendangnya, ya, diambil sandalnya, kemudian keluar rumahnya menuju Baqi. Kemudian Aisyah ikut, ya, ikut juga berdiri, kemudian dipakailah hijabnya, jilbabnya, ya, kemudian diambil sandalnya, diikutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Baqi itu berdoa, diangkat tangannya sampai 3 kali beliau mengangkat tangannya. Ya. Diperhatikan sama Aisyah. Kemudian setelah itu berbaliklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Aisyah juga balik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin melihat siapa itu yang melihat saya. Ya. Kemudian berjalannya dia agak cepat. Aisyah juga jalan agak cepat. Ya. Kemudian lari-lari kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lari-lari kecil. Aisyah juga lari-lari kecil. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melihat, ya, ada orang. Kemudian segeralah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang. Aisyah juga pulang. Kemudian masuk rumah langsung baring lagi Aisyah. Kemudian didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ditekan dadanya, siapa tadi yang keluar dan mengikuti saya di Baqi, ya. Kemudian Aisyah, ya, tidak ngaku. Kemudian ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Aisyah, apakah kamu mau menjelaskannya, atau kalau tidak aku akan diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aku akan menjelaskannya, kata Aisyah. Ya, kemudian Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kalau itu adalah beliau. Ya, itu adalah beliau. Kemudian ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, karena tadi dimaksud mungkin takut mendatangi istrinya yang lain, ya, atau gimana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, tadi ketika aku datang ke rumah, kemudian aku, ya, berbaring, datang kepadaku Jibril, tapi Jibril tidak mau masuk rumah, ya. Jibril tidak mau masuk rumah karena kamu sudah melepaskan pakaian luarmu. Artinya Aisyah sudah buka hijab, ya. Nanti Jibril masuk ketahuan auratnya. Ya. Jibril tidak mau masuk karena kamu